Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Kusnul Khotimah, SPMP, dosen tetap di Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman. Saat ini sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun anggaran 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Manajemen Agribisnis yang merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 6 di program studi peternakan dengan bobot SKS sebesar 2 SKS dengan kode mata kuliah P604. Metode pembelajaran dengan ceramah interaktif antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua dengan diskusi melalui studi kasus yang nyata. Manajemen agribisnis merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam pelaksanaan kegiatan usaha agribisnis dari kegiatan pengelolaan, penyediaan, pengadaan sarana produksi, penanganan pasca panen, teknologi, dan penanganan risiko, serta pemasaran pada khususnya bidang peternakan. Mata kuliah Manajemen Agribisnis membahas mulai dari dasar manajemen, peran manajemen dalam agribisnis, sistem agribisnis, manajemen produksi, pemasaran, distribusi produk agribisnis, manajemen risiko, manajemen teknologi, dan kelembagaan agribisnis. Mata kuliah ini memberikan pembahasan sendiri tentang agribisnis, khususnya pada bidang peternakan dari berbagai komoditas ternak, mulai dari unggas, pedaging, petelur, sapi, pedaging atau perah, kambing, domba, serta komoditas ternak lainnya. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, menguasai kaidah-kaidah manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang keempat, mampu merancang dan mengelola dan mengevaluasi usaha peternakan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menjelaskan ruang lingkup agribisnis, keistimewaan usaha agribisnis, bentuk usaha agribisnis. Yang kedua, mampu menjelaskan pengelolaan sumber daya manusia dalam usaha agribisnis. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep pemasaran produk pertanian. Yang keempat, mampu menjelaskan pengendalian proses produksi dalam agribisnis. Kelima, mampu merancang dan mengelola usaha agribisnis peternakan yang berkelanjutan. Materi kuliah dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis antara lain yang pertama, 1. Tentang ilmu manajemen. Yang kedua, agribisnis peternakan. Yang ketiga, karakteristik agribisnis. Yang keempat, bentuk usaha agribisnis. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia. Yang keenam, pemasaran. Yang ketujuh, manajemen produksi dan operasi. Yang kedelapan, manajemen risiko. Dan yang terakhir tentang akuntansi, tentang keuangan. Penilaian dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis memuat beberapa komponen. Yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang kedua, ujian akhir semester dengan bobot 30%. Yang ketiga, tugas studi lapangan dengan bobot 15%. Tugas studi lapangan ini merupakan tugas akhir kunjungan ke industri di bidang peternakan yang mencakup materi tentang manajemen agribisnis. Kemudian yang keempat, tugas dengan bobot 15%. Tugas dalam hal ini merupakan tugas studi kasus tentang materi kuliah yang sudah diberikan. Kemudian yang kelima, kehadiran dan keaktifan dengan bobot 10%. Penilaian yang saya lakukan secara objektif berdasarkan indikator penguasaan materi, partisipasi aktif, kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya melakukan penilaian dengan jelas dan terukur, dan kemudian evaluasi hasil nilai saya kembalikan kepada mahasiswa.
yang digunakan yang pertama manajemen agribisnis karangan Doni Erection, yang kedua manajemen pemasaran karangan Kotler, yang ketiga agribisnis teori dan aplikasinya karangan Sukartawi, yang keempat manajemen agribisnis peternakan karangan Sutrisno Hadi Purnomo. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah manajemen agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa memohon kesabaran dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, silakan untuk presensi yang sudah tertera di whiteboard di sini. Sudah semua? Kita melanjutkan dari materi pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-6 ya. Di hari ini materinya tentang pemasaran pertanian, mata kuliah manajemen agribisnis, pertemuan ke-7. Ada yang ingat nggak pertemuan sebelumnya di pertemuan kemarin, pertemuan ke-6? Kita bahas apa kemarin? Itu tentang apa saja kemarin? Tentang apa? Kompensasi bencana. Masih ingat ya teman-teman yang lain? Masih ya. Oke, untuk kali ini istilah pemasaran indikator capaian atau kemampuan aktif yang diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penggunaan waktu, tempat, dan kepemilikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi komponen. Dengan agribisnis, karyanya Doni Erection ini diterjemahkan dari Amerika dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, pemasarannya bisa berbicara. Pemasaran itu masih pemasaran. Sudah benar kan? Semester 5 kan ambil manajemen. Pemasaran itu apa? Kebetulan dari masuk yang dihasilkan. Pemasaran di sini aliran produk secara fisik maupun ekonomi ya, dari produsen bisa melalui pedagang perantara hingga sampai ke konsumen. Sedangkan dapat kita ketahui ya, produk pertanian peternakan itu kan biasanya produsennya berada di mana? Di kawasan pedesaan. Sedangkan konsumennya banyak ya, tidak cuma di desa juga ada di lapangan. Di sini ada saluran pemasaran. Masih ingat tentang saluran pemasaran? Saluran pemasaran itu bisa menyalurkan barang dari produsen sampai ke konsumen. Jadi ada siapa saja di situ. Yang pertama misalnya dari produsen dalam hal ini siapa produsennya? Petani peternak. Misalnya untuk komunitas sapi potong ya. Sapi potong berarti dari mana siapa? Peternak. Kemana? Dari peternak kan?
juga ke Kalau pertanyaan ternak yang lain juga bisa ya. Itu namanya saluran pemasaran. Saluran pemasaran itu berbeda-beda sesuai dengan jenis komoditasnya. Walaupun sama-sama peternakan ya, itu kan kayak ayam potong, ayam bulan itu kan berbeda dengan sapi ya kan beda kan, karena beda komoditas karakteristiknya juga beda dengan pemasaran susu. Susu kan karakteristiknya beda, bisa harus beda di dipasarkan sesuai dengan komoditas masing-masing. Oke, di dalam pemasaran ini ada peningkatan kegunaan. Peningkatan kegunaan di sini perubahan yang membuat produk yang diinginkan konsumen. Ada 4 jenis yang pertama bentuk, yang kedua waktu, kemudian tempat dan kemudian untuk bentuk itu berarti peningkatan nilai barang itu dengan merubah bentuknya. Contohnya ini peningkatan nilai benda dengan merubah bentuk dari kotak ke bentuk yang lainnya. Bisa harus jadi makan ya, bisa juga daging itu potong di sini jadi kayak di gambar ini ya. Bisa juga merubah bentuknya ke ada tambahan yang lainnya. Misalnya tambahannya apa? Tambahannya tepung dan lain-lain ya. Kenapa yang memperlihatkan nilai benar? Terus yang kedua ya, peningkatan nilai benda waktu ini, nilai bendanya meningkat dengan cara memperpanjang umur apalagi kalau kita kan di peternakan kan sebagian besar produk peternakan itu mudah harus segera ada terus peningkatan nilai guna tempat dengan memindahkan dari itu dari produsen sampai ke konsumen. Kan misalnya kayak susu di daerah Petasan itu sampai kota Semarang jadi minuman kayak gini berapa? 12.000 itu apa? 1 liter atau 1 gelas? 250 itu sudah berapa sih? Itu yang dimaksud peningkatan nilai benda tempat dengan memindahkan dari produsennya kita ke konsumen. Ada ini yang mau menambahkan contoh nilai benda tempat.
nggak harus dari sini boleh kita gunakan pembiayaan dari produsen dari desainer sampai ke konsumen. Apa? Makanya misal itu biasanya ada minumnya jadi per kilonya kalau dari desa itu 15 sampai 20 sampai kota biasanya 60. Itu salah satu contohnya ya untuk komunitas yang perlu peningkatan nilai guna dengan kepemilikan. Di sini memindahkan kepemilikan ya, nggak tahu dari peternak ke pedagang, ke belante tadi ya, terus ke elevator, terus ke pedagang ecek, terus ke konsumen. Kenapa kok di sini tuh harganya mesti harganya gimana di sini? Harganya nggak mungkin mau rugi ya di lembaga. Ini namanya lembaga pemasaran, lembaga pemasaran. Jadi nanti setiap lembaga pemasaran itu mengambil karena sudah mengeluarkan modal, mengeluarkan biaya juga atau bagaimana transportasi ya, makanya seringkali pada pengambilannya juga terlalu besar. Selanjutnya di fungsi pemasaran ada tipe fungsi pemasaran. Yang pertama itu pertukaran, kemudian yang ketiga bisnis itu dari kata fisik ya. Terus yang ketiga penyediaan kita bahas yang pertama pertukaran, namanya aja pertukaran berarti berpindah kepemilikan, misalnya dari mana berpindah kepemilikan dari produsen ke pedagang, dari pedagang ke konsumen. Berpindahnya kepemilikan ya. Di sini pihak yang terlibat itu yang pertama ada pedagang ya, pedagang proper, terus agen mendapatkan komisi karena telah mempertemukan produsen dengan konsumen. Kemudian fungsi pertukaran ini jadi banyak perhatian karena pendapatan harga itu tahap di sini ya kan, berpindah dari pedagang satu ke pedagang lainnya, itu kan harganya juga pasti beda-beda. Selanjutnya fungsi bisnis ini fungsi yang berapa? Yang pertama saja pemindahan barang itu maksudnya ada fungsi bisnis itu yang berpindah. Di fungsi bisnis ini ada tiga fungsi ya. Yang pertama pemasukan. Dapat kita ketahui ya, produk pertanian itu ataupun peternakan itu kan sifatnya produk pertanian itu karakteristiknya ukurannya tidak sebanding dengan
Terus kampusnya sampai ke sini lebih mahal ya. Akan keluar langsung. Ada itu berapa terus yang kedua adalah menteri penyimpanan atau pengujangan ya, pengujangan menangani penyimpanan. Fungsi ini menambah penggunaan waktu kerja dan sangat penting bagi banyak komoditi. Kayak tadi, yang benar tadi, tidak benar, karena dampak tidak benar tadi. Terus kalau yang penyimpanan ini, dia maksudnya tidak punya waktu mungkin ya, dengan benar maka tanda untuk menyimpannya. Terus yang ketiga dalam proses ini mengubah dari bahan baku menjadi bahan baku. Contohnya bahan baku itu masih mentah belum ada pengolahan menjadi bahan jadi sudah siap kasih siap dimakan, siap dipakai, siap dikonsumsi. Daging ayam diolah, jadi kan siap makan ya, walaupun dari steak. Kemudian fungsi penyediaan sarana yang pertama itu kalau di penyediaan sarana ini terkait dengan informasi dokter gitu ya, informasi dokter ya, terus penampilan risiko dan juga standarisasi. Nah itu jadi untuk mengurangi resiko pasar itu yang pertama diversifikasi itu keanekan dagangan, jadi penjual produknya hanya satu jenis produk. Terus integrasi vertikal ini jadi semuanya itu dari dulu sampai hilir itu semuanya dari satu perusahaan sampai pendistribusiannya, alat materialnya semuanya sampai di dalam satu perusahaan. Terus yang ketiga pengadaan kontrak di rumah. Di sini maksudnya kalau di peternakan hukum yang sering kalian jumpai kemitraan itu biasanya apa? Ayam berbeda itu kan biasanya untuk menjamin kepastian harga, kepastian pembelian. Jadi produk itu benar-benar dimiliki oleh hasilnya tidak padahal pernah lihat ya ayam dijual murah, dijual jalan atau malah dibandingkan dijual. Pernah lihat nggak itu? Nah itu salah satu cara menanggulangi supaya hal itu tidak terjadi itu dengan ikut kemitraan. Biaya pemasaran itu tapi ya biaya pemasaran itu ada masalah tertentu utama yang mempengaruhi biaya pemasaran. Yang pertama itu kadar perusahaan. Semakin produk itu dan perusahaan biaya pemasarannya semakin besar, semakin tinggi. Yang kedua mungkin produk di sini semakin produk itu luas, jadi biaya pemasarannya juga semakin
Terus yang ketiga sifat musiman. Sifat musiman tapi pada namanya ya kalau di mata itu kan relatif stabil ya, karena tidak tergantung dengan waktu. Kalau biasanya kalau sifat musiman ini kan kayak dari itu kan ini ya kalau tadi itu kan di musim hujan kayak gitu kan dagingnya tinggi, apa namanya? Terus yang keempat kalau bahas bentuk antara produk tempat dan produk akhir. Semakin berbeda antara produk tempat dengan produk akhirnya dari biaya pemasarannya semakin tinggi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Diversifikasi itu dijual tidak hanya satu produk. Jadi kalau yang kita ketahui ya perusahaan besar itu kan ada saham. Oke, itu kan perusahaan itu tidak hanya menjual GOC terus ayam juga, tapi kan juga ada olahan misalnya kayak sosis dan olahan produk cukup. Oke, yang tadi itu kita dari ada nilai guna itu ada apa saja? Tempat, terus fungsi pemasaran ada apa? Fungsi bisnis Bisnis, terdiri dari pengelolaan, bisnis adalah pertukaran, pertukaran, terus sama terakhir yang ketiga penelitian informasi dari penelitian. Oke, ada pertanyaan lagi?